produk yang sama bisa sukses besar di satu negara, tapi gagal total di negara lain? Atau kenapa beberapa produk bertahan puluhan tahun, sementara yang lain tenggelam dalam hitungan bulan? Jawabannya ada di balik strategi produk yang tepat. Di video ini kita akan membahas merumuskan strategi produk yang bukan cuma keren, tapi juga tahan banting di pasar. Selamat datang di dunia manajemen pemasaran, di mana strategi bertemu kreativitas. Di video kali ini kita akan membahas apa saja serba-serbi kebijakan perancangan produk bagi pemasar yang menawarkan banyak produk dalam satu portofolio yang akan berdampak terhadap kesuksesannya untuk bisa menarik perhatian dan memenuhi kebutuhan pasar. Yuk kita simak apa saja yang perlu kita cermati. Menurut Philip Kotler, ada 5 tingkatan produk. Yang pertama, manfaat inti atau core benefit. Ini merupakan nilai dasar atau manfaat utama yang dicari konsumen. Contoh, orang memesan ojek online bukan karena aplikasinya, tapi untuk bisa sampai ke tujuan. Yang kedua adalah produk dasar atau basic product. Produk fisik atau jasa dasar yang menyampaikan manfaat inti. Contoh, aplikasi ojek online dengan fitur pemesanan. Yang ketiga adalah produk yang diharapkan, expected product. Ini merupakan fitur atau kondisi minimum yang dianggap normal oleh pelanggan. Contohnya, layanan GPS, estimasi harga, dan driver yang sopan. Yang keempat adalah produk augmentasi, augmented product. Merupakan fitur tambahan yang memberikan nilai lebih dan membedakan dari pesaing. Contohnya, fitur keamanan, SOS, cashback, pemesanan makanan dalam satu aplikasi. Dan yang kelima adalah produk potensial, potential product. Maksudnya adalah semua kemungkinan peningkatan dan inovasi di masa depan. Contohnya, ojek tanpa pengemudi, autonomous vehicle, atau langganan bulanan ojek. Selanjutnya ada 6 strategi utama pengelolaan produk dalam portofolio bisnis. Yang pertama adalah strategi bauran produk, product mix strategy. Merupakan kumpulan semua lini produk dan item yang ditawarkan perusahaan kepada pasar. Elemen product mix ini mencakup beberapa subbagian. Yang pertama adalah width atau lebar. Ini merupakan jumlah lini produk yang ditawarkan. Misalnya untuk Unilever ada makanan, ada lini produk kebersihan, produk perawatan tubuh. Yang kedua adalah panjang atau length. Ini merupakan total item di seluruh lini yang ada.
Misalnya, banyaknya item di tiap kategori produk. Yang keempat adalah kedalaman atau depth. Ini menjelaskan jumlah varian dalam satu produk. Misalnya, masih di produk Unilever tadi adalah sabun mandi. Ada banyak varian. Ada misalnya Lifebuoy Lemon, Mint, Classic, dan lain-lain. Selanjutnya adalah konsistensi. Seberapa erat hubungan antar produk. Contohnya, semua produk rumah tangga, personal care ini akan saling berhubungan. Yang kedua adalah strategi lini produk, product line strategy. Ini terkait dengan sekelompok produk yang secara keterkaitannya sangat dekat karena memiliki fungsi yang sama atau serupa dan dipasarkan untuk segmen yang sama. Ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan di dalam strategi lini produk ini. Antara lain line stretching. Jadi kita bisa menjangkau pasar yang di bawah atau downward stretching, bisa juga menjangkau pasar yang premium upward stretching, atau bisa juga baik yang ke downward maupun ke upward, ini namanya two way stretching. Contohnya misalnya tadi adalah brand jam tangan seperti Seiko. Seiko membuat versi premium Grand Seiko dan juga versi yang terjangkau Seiko 5. Yang berikutnya adalah line filling. Jadi dalam strategi ini menambah varian dalam lini produk yang sudah ada. Variannya yang kita tambah. Contohnya Indomie menambahkan rasa-rasa baru sebagai variannya. Ada ayam geprek, ada seblak, ada rendang. Dan yang ketiga adalah modifikasi produk. Product modification. Perusahaan memperbaharui produk yang ada agar tetap relevan dan menarik. Dan ada 3 jenis modifikasi, yaitu quality improvement, meningkatkan mutu, feature improvement, menambah fitur baru, dan juga style improvement, mengubah tampilannya atau desainnya. Contoh, smartphone lokal menambahkan fitur kamera AI dan juga desain layar yang penuh agar mereka bisa semakin bersaing. Yang keempat adalah strategi merek atau branding strategi. Di dalam strategi merek ini bisa kita kenal ada beberapa strategi yang kita bisa implementasikan. Ada produk yang punya nama sendiri-sendiri. Ini individual branding. Ada juga satu nama. Kebijakan mereknya adalah satu nama untuk semuanya. Ini yang disebut dengan umbrella branding. Ada juga yang disebut dengan co-branding, brand extension. Kita berikan contoh. Misalnya, Nestle menggunakan umbrella brand. Semua produk tetap dengan nama Nestle. Atau juga ada co-branding. Misalnya Pocari Sweat dan Genshin Impact. Yang kelima, strategi yang kelima adalah packaging and labeling strategy. Kemasan bukan hanya pembungkus, tetapi juga alat komunikasi nilai dan identitas daripada merek. Contoh, teh pucuk harum memakai warna merah terang yang menyolok dan desain botol yang ergonomis untuk mudah dipegang. Dan yang keenam adalah after sales service dan juga waranti. Layanan setelah pembelian jadi bagian dari augmented product dan membentuk persepsi kualitas. Contohnya, Electronic City memberikan layanan instalasi dan juga garansi extended untuk
barang elektronik. Jadi, strategi produk bukan cuma soal membuat barang, tetapi bagaimana produk itu dibentuk, diposisikan, dan terus berkembang di mata konsumen. Sebuah produk yang hebat lahir dari pemahaman mendalam tentang kebutuhan konsumen dan kemampuan adaptasi terhadap pasar. Jadi, apakah strategi produk Anda sudah cukup kuat untuk bertahan dan bersaing? Kalau Anda ingin terus belajar, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar menjadi pemasar yang luar biasa.